Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara, hari ini kita memperingati Pentakosta. Dan tema perenungan kita pada hari ini saya berikan judul Gereja yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Mari saudara kita membuka kitab suci dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul, saudara-saudara, kita membaca pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-13. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita baca silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu saudara ayat kedua, begitu seterusnya sampai ayat ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-13. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita membacanya. Ketika tiba hari Pentakosta, para murid mereka semua berkumpul di suatu tempat. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian jauh pembacaan kitab suci. Kita tetap buka Alkitab kita, saudara-saudara, dan nanti kita akan kembali merujuk kepada ayat-ayat ini satu persatu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara tahu siapa nama orang ini? Tahu saudara? Siapa namanya? Charlie Chaplin. Saudara, ada sebuah legenda yang terkenal. Namanya legenda ini belum tahu benar atau enggak, tapi terkenal. Satu kali Charlie Chaplin mengikuti perlombaan. Lomba apa? Saudara bisa tebak? Charlie Chaplin ikut lomba mirip-miripan dengan Charlie Chaplin. Jadi Charlie Chaplin ikut lomba mirip Charlie Chaplin. Mungkin kira-kira 10-12 peserta gitu. Semua orang pakai topi pet yang sama, kumisnya dibuat mirip Charlie Chaplin, lalu mimik mukanya dibuat seperti itu juga, jalannya rada miring-miring sedikit. Dan saudara bisa tahu apa yang terjadi? Setelah satu persatu orang maju ikut kontes mirip Charlie Chaplin, lalu Dewan Juri membuat penilaian. Charlie Chaplin yang asli, saudara-saudara, juara berapa? Tidak menang dalam lomba mirip Charlie Chaplin. Charlie Chaplin kalah dalam lomba mirip Charlie Chaplin. Nah, kita bingung kenapa ya kok bisa gitu ya. Nah saudara, kalau Dewan Juri itu mungkin sudah punya kriteria ya. Mirip-miripan dengan Charlie Chaplin. Oh, kumisnya harus sekian senti. Lalu wajahnya ditarik sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau jalan itu miring berapa derajat. Nah itu ada kriteria-kriteria saudara di checklist. Nah masalahnya si Charlie Chaplin yang asli, kan dia nggak pernah berpikir ya. Dia nggak pernah berpikir,
Oke, sekarang saya harus jadi Charlie Chaplin. Jalannya harus gimana ya kayak Charlie Chaplin. Senyumnya harus bagaimana. Dia kan nggak pernah berpikir begitu ya. Nah, tetapi karena Dewan Juri sudah punya kriteria-kriteria, saudara, yang dari luar kelihatan. Maka ketika Charlie Chaplin yang asli mengikuti perlombaan itu, nggak cocok. Nggak menang, saudara. Kenapa? Karena kriteria-kriterianya kadang sudah terbatas pada apa yang kelihatan. Nah, saudara-saudara, hari ini ketika kita merayakan Pentakosta dan berbicara tentang gereja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara, kita mau coba jawab satu pertanyaan. Menurut saudara seperti apa sih gereja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu? Bagaimanakah gereja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Saudara, mungkin sebagian kita juga sudah punya checklist gereja yang dipenuhi Roh Kudus itu bagaimana. Nah, pertanyaannya, kalau kriteria kita hanya tampak luar, jangan-jangan saudara, gereja yang Tuhan tunjukkan di dalam model perjanjian baru enggak menang juga dalam lomba kita, kriteria gereja yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Saudara, seperti apa sih gereja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu? Sebagian dari kita mungkin membayangkan gereja yang puji-pujiannya semarak, sangat menyentuh, memberikan pengalaman emosional yang mendalam. Ikut ke gereja situ sebentar bisa nangis, sebentar bisa ketawa, sukacita sekali, pengalaman emosional yang begitu kaya. Sebagian yang lain mungkin membayangkan gereja yang dipenuhi kuasa Roh Kudus itu atmosfernya sangat megah, spektakuler, dilengkapi dengan berbagai peralatan yang mewah, arsitektur yang bagus untuk membangun suasana yang sangat spiritual. Kalau kata anak muda zaman sekarang, ambience-nya, vibes-nya itu begitu spiritual. Sebagian dari kita mungkin membayangkan gereja yang banyak melakukan mujizat, atau sebagian yang lain mungkin berpikir tentang gereja yang jumlah pengunjungnya terus-menerus bertambah sampai harus antri kalau mau datang. Ngomong-ngomong saudara, menurut Bapak Ibu dan saudara-saudara, GKIM Hosana ini gereja yang dipenuhi kuasa Roh Kudus enggak? Kok mukanya pada bingung begitu ya? Ragu-ragu atau tidak berani jawab ini? GKIM Hosana ada Roh Kudus enggak? Dikuasai Roh Kudus enggak? Tahu dari mana? Saudara, tanda-tanda yang saya sebutkan tadi memang bisa saja merupakan karunia Roh Kudus bagi gereja-gereja tertentu. Tetapi tentu saja pengalaman satu gereja bisa sangat berbeda dengan gereja yang lain. Maka alangkah bijak kalau kita tidak menilai kualitas satu gereja itu hanya dari fenomena yang kelihatan. Saudara, untuk memahami bagaimana gereja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu, tentu kita harus kembali melihat teks dasar yang menceritakan tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Yang kita baca tadi, saudara-saudara. Peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, saudara, oleh banyak teolog, peristiwa Pentakosta itu sering disebut sebagai hari lahirnya gereja Kristen di dunia. Nah, ini bukan berarti bahwa umat Allah baru ada di dalam perjanjian baru di teks ini. Dan sebelum teks ini itu nggak ada umat Allah, bukan berarti begitu. Kita sudah melihat bahwa umat Allah itu eksis. Bahkan sejak perjanjian lama dituntun Tuhan di sepanjang sejarah. Nah, tetapi saudara-saudara, di dalam teks yang kita baca tadi, Kisah Para Rasul pasal 2, catatan Lukas, itu sepertinya baru di dalam momen itulah wajah orang-orang Kristen sebagai gereja yang dibenarkan oleh karya Kristus itu seperti dipublikasikan, ditunjukkan, ditampilkan terang-terangan di hadapan dunia. Nah, peristiwa Pentakosta yang dicatat Lukas ini, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2, ini memberikan kita dua karya Roh Kudus yang utama di dalam gereja. Teks ini menunjukkan dua karya Roh Kudus yang utama di dalam gereja. Yang bagian yang pertama, saudara, ayat 1-4, peristiwa Pentakosta itu menunjukkan bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus akan memampukan umat Tuhan untuk melakukan firman. Roh Kudus akan memampukan gereja melakukan firman. Itu ayat 1-4 bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, saudara, ayat 5-13 itu menunjukkan bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan,
Maka Roh Kudus akan memampukan gereja, memampukan umat Tuhan menuai jiwa-jiwa di dalam dunia. Roh Kudus akan memampukan gereja untuk menuai jiwa-jiwa di dalam dunia. Nah saudara, karena dalam dan luasnya pembahasan ini, maka saya bagi menjadi 2 episode. Tadi yang bagian pertama sudah dibahas di kebaktian yang pagi, ayat 1 sampai 4. Bagaimana Roh Kudus bekerja mengubah hati manusia untuk bisa menaati firman. Nanti saudara bisa lihat di YouTube ada rekaman yang KU pagi. Dan sekarang ini saudara di ibadah yang kedua kita fokus ke bagian yang kedua ayat 5 sampai 13. Bagaimana gereja itu dikuasai oleh Roh Kudus. Gereja akan menuai jiwa-jiwa di dalam dunia. Gereja akan menuai jiwa-jiwa di dalam dunia. Saudara, teks Pentakosta ini memberitahu kita. Gereja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah gereja yang menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bisa kita baca sama-sama saudara? 1, 2, 3. Gereja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah gereja yang menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Coba bilang sama kiri kanan saudara sebelum ngantuk ya. Gereja yang dipenuhi kuasa Roh Kudus akan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara, untuk memahami hal ini, pertama-tama kita coba mengerti dahulu hari raya Pentakosta itu sebenarnya hari raya apa? Apa yang dirayakan pada waktu Pentakosta? Nah saudara, pada umumnya kita bilang Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus ya, hari turunnya Roh Kudus. Tapi coba kita lihat lagi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Coba kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah saudara, di sini dikatakan ketika tiba hari raya Pentakosta, lalu semua murid berkumpul di satu tempat, merayakan Pentakosta itu. Maka saudara, itu berarti hari raya Pentakosta itu sendiri bukan baru dimulai waktu Roh Kudus turun, bukan. Tapi hari raya Pentakostanya itu sendiri sudah ada. Ini memang sebuah hari raya Pentakosta yang dirayakan oleh para murid. Dan Roh Kudus dicurahkan pas waktu di hari Pentakosta itu. Contoh, kita mengenal HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa saudara? 17 Agustus ya, setiap 17 Agustus. Nah, kita katakanlah ini omong kosong ya, andai-andai saja. Satu kali di hari kemerdekaan Indonesia entah tahun berapa nanti. 17 Agustus. Gereja Hosana buka cabang. Di mana? Di Bandung Timur misalnya. Begitu ya, buka cabang. Lalu kita bilang begini. Pada waktu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, EKIM Hosana merayakan HUT Gereja Bandung Timur. Atau Gereja Hosana mendirikan cabang Bandung Timur. Nah, apakah hari kemerdekaan itu terjadi gara-gara kita bikin gereja? Jadi ada hari kemerdekaan. Apakah begitu? Enggak. Hari kemerdekaannya sudah ada. Dari dulu udah ada. Pas saja kita bikin gereja di hari kemerdekaan. Nah, jadi saudara, hari Pentakosta itu bukan baru terjadi waktu Roh Kudus turun, bukan. Tapi hari Pentakostanya itu sendiri sudah ada, menjadi satu perayaan yang biasa orang Yahudi lakukan. Pas Roh Kudus dicurahkan di hari itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, jadi Pentakosta itu hari raya apa? Apa yang diperingati? Kenapa orang-orang Yahudi merayakan Pentakosta? Saudara kalau baca kitab suci, di bawahnya ayat Alkitab saudara itu ada referensi. Ya, kalau saya Alkitabnya sama dengan Alkitab saudara, maka di dalam bagian yang bawah di Kisah Para Rasul 2 itu, atau kalau di dalam HP ada tanda bintang, saudara akan dirujuk referensinya kepada Imamat 23, ayat 15 sampai 21. Atau Ulangan pasal 16. Nanti saudara bisa baca, itu adalah sejarah daripada hari raya Pentakosta. Nah saudara, hari raya Pentakosta secara hitungan penanggalan, itu adalah hari ke-50 setelah hari Paskah orang Yahudi. Hari ke-50 setelah hari Paskah orang Yahudi. Nah Paskah itu apa? Saudara, kita tahu bahwa Paskah orang Yahudi itu sendiri pertama kali muncul di dalam Keluaran pasal 12 dan 13. Hari itu Allah memerintahkan keluarga-keluarga Israel untuk menyembelih seekor anak domba.
ambil darahnya, oleskan di ambang pintu, lalu makan daging domba itu yang sudah dimasak bersama dengan roti tidak beragi, bersama dengan sayur pahit. Lalu Tuhan Allah pada malam itu akan membinasakan seluruh anak sulung orang Mesir, tetapi malaikat Tuhan akan lewat rumah-rumahnya orang Israel. Kalau ada tanda darahnya di atas ambang pintu rumah itu, maka akan dilewatkan. Itu namanya Pesach, Passover. Jadi malaikat Passover, rumah-rumah orang Israel. Nah saudara, setelah itu kita tahu bahwa Allah kemudian menuntun umat Israel yang tadinya diperbudak Firaun di Mesir itu untuk keluar dari Mesir. Lalu mereka melewati Laut Teberau yang terbelah dan mereka menjadi satu bangsa yang baru, bangsa kepunyaan Allah. Itulah hari Paskah. Nah pertanyaannya, kalau Pentakosta, hari ke-50-nya, itu bangsa Israelnya lagi di mana dan lagi ngapain? Kalau hari Paskah, itu bangsa Israel menyembelih anak domba, mengoleskan darahnya di ambang pintu, malaikat maut lewatkan mereka, lalu mereka keluar dari Mesir. Itu Paskah. Nah hari ke-50-nya, menurut saudara kira-kira bangsa Israelnya lagi di mana dan lagi ngapain? Nah saudara, banyak ahli perjanjian lama yang berkata bahwa di hari ke-50 itu, hari ke-50 itu kan berarti 1,5 bulan ya kira-kira ya. Bangsa Israel berada di bawah kaki Gunung Sinai, menerima hukum yang Tuhan berikan. Dan angka 50 itu saudara nilainya spesial sekali bagi orang Yahudi. Kenapa? Saudara tahu apa angka sempurna untuk orang Yahudi? Angka sempurna menurut orang Yahudi angka berapa? 7 ya, angka 7. Jadi kalau 50 itu adalah 7 kali 7 tambah 1. Maksudnya apa? Maksudnya sempurna dikali sempurna kali sempurna kali sempurna. Jadi sempurnanya sempurna sekali. Sempurnanya 7 kali. Sempurnanya sempurna sekali plus 1. Nah ini menunjukkan satu hari yang spesial, satu hari yang khusus, satu hari yang puncak, mahkota daripada rangkaian Minggu Paskah. Nah ini sebabnya juga kenapa di dalam perjanjian lama, kalau saudara belajar tentang sejarah orang Yahudi, kita akan menemui tahun ke-50 itu menjadi tahun yang spesial sekali. Nah saudara, bagian-bagian Alkitab perjanjian lama sendiri juga banyak mencatat Pentakosta itu sebagai perayaan agrikultur. Di waktu-waktu hari ke-50 itu, umumnya ladang-ladang orang Yahudi sudah bisa dipanen. Hasilnya sudah matang, bisa dipanen. Karena itu saudara, di dalam Imamat 23, di dalam Ulangan 15, Ulangan 16, Tuhan memerintahkan orang Yahudi untuk panen, lalu bawa korban persembahan yang baru, yang terbaik untuk Tuhan. Hasil panennya itu disuruh persembahkan untuk Tuhan. Jadi bisa dikatakan Pentakosta itu sebenarnya adalah sebuah harvest feast, pesta panen saudara. Hari raya penuaiannya orang Yahudi. Mereka memperingati pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Juga mereka memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya di beberapa daerah gereja-gereja yang agrikultur ya, di Jawa misalnya atau di berbagai pulau yang lain, ada orang-orang yang merayakan, gereja-gereja yang merayakan Pentakosta dengan tradisi membawa, ini dibilangnya undu-undu ya, hasil panennya yang baru itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah ini memperingati pemeliharaan Tuhan atas tanah, atas kehidupan umat Tuhan. Nah ini hari raya Pentakosta saudara, hari raya panen, harvest feast. Nah maka pertanyaannya yang kita mau coba pelajari hari ini. Waktu Roh Kudus turun atas diri para murid, dicurahkan di dalam hari raya panen itu. Sebenarnya Tuhan Allah mau mengajarkan apa? Kenapa kok Roh Kudus dicurahkan atas gereja Tuhan, atas umat Tuhan pada waktu hari raya panen? Kenapa? Saudara, ini satu kebenaran yang penting. Sebenarnya Tuhan Allah, saudara, ketika mencurahkan Roh Kudus di hari raya Pentakosta itu, hari raya pesta panen itu, Tuhan Allah sedang menunjukkan sebuah panen lain yang terjadi. Panen yang lebih besar. Bukan hanya panen secara fisik, tetapi juga panen secara rohani. Yaitu apa? Panen jiwa-jiwa.
panen orang-orang yang bertobat dan berbalik pada Tuhan. Hari Raya Pentakosta bukan hanya menuai tanaman, bukan hanya menuai ladang, tetapi juga gereja dipanggil untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jika di Pentakosta orang-orang Yahudi, Allah memperlihatkan ladang yang sudah matang, ladang yang sudah membuahkan hasil, ladang yang siap panen. Saudara, pada hari itu Roh Kudus dicurahkan, Allah menunjukkan bahwa karya Kristus yang sudah selesai itu membuahkan hasil. Dari kebun anggur Allah, Israel yang tadinya busuk dan mati, sekarang Israel bisa berbuah. Menjadi ladang Allah yang siap dituai. Ada orang-orang yang berbalik hatinya kepada Allah. Ada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ada orang-orang yang siap diutus untuk menuai kembali. Saudara, jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus. Hati yang bertobat. Hati yang dipersembahkan kepada Allah. Itulah hasil persembahan, korban panen terbaik yang bisa diberikan kepada Allah dan menyenangkan Allah. Saudara, kalau kita membaca nanti perikop setelah ini, yaitu khotbah Petrus, maka kita akan melihat, saudara, khususnya di ayat 16-21, di situ Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus itu, dia berkhotbah, dia kutip Nabi Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28. Yoel itu berkata apa? Akan ada harinya, waktu Roh Kudus dicurahkan, Allah akan memperbaharui hati umat, memulihkan hidup umat. Nah, di sini kita melihat dengan lebih jelas sebenarnya Roh Kudus kerjakan apa untuk diri orang-orang yang percaya. Roh Kudus itu menarik kembali hati kita kepada Allah. Roh Kudus membuat kita percaya pada Yesus. Roh Kudus mengubah hidup kita untuk bisa melakukan firman. Inilah inti Injil, bukan? Kita bisa percaya pada Yesus, kita dimenangkan, kita dituai bagi Kristus. Kita menjadi panennya Tuhan, dan kita juga dipanggil untuk melihat dunia ladang Tuhan yang siap dituai. Saudara, ada hal yang menarik sekali yang terjadi di dalam hari Pentakosta yang dicatat oleh Lukas. Saudara, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, apa yang terjadi? Di ayat 4 dikatakan begini. Mereka, maksudnya para murid, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, banyak orang menafsirkan peristiwa ini dengan berpikir bahwa waktu Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, maka orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kemudian bisa bicara bahasa roh. Katanya begitu. Bahasa roh itu apa? Banyak orang berpikir bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak mampu diomongkan oleh orang-orang biasa. Jadi bahasa roh bukan bahasa manusia biasa. Bahasa roh itu bahasa yang lebih tinggi dari bahasa manusia, lebih beda jenisnya. Dan hanya bisa dimengerti atau diucapkan oleh orang-orang khusus saja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka orang yang bisa bahasa roh itu nilai rohaninya lebih tinggi. Dan kalau Anda seperti saya cuma bisa ngomong bahasa manusia, maka kita rohaninya lebih rendah. Banyak orang berkata begitu. Tetapi benarkah begitu? Saudara, sepertinya perikop ini tidak maksud begitu. Saudara, memang dicatat bahwa murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus itu kemudian dapat bicara dalam bahasa-bahasa lain. Akan tetapi, saudara tahu nggak isi yang dibicarakan dalam bahasa-bahasa lain itu isinya apa? Ngomongin apa? Kalau ayat 11 memberitahu kita, semua orang berbicara dengan bahasa-bahasa lain, itu membicarakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi para murid saat itu bicara tentang satu hal saja, yaitu Injil Kristus. Memberitakan Injil Kristus dalam banyak bahasa. Nah, ini berbeda sekali dengan konsep bahasa roh dalam gereja-gereja modern, bukan? Kalau bahasa roh dalam gereja-gereja modern itu orang ngomongin apa? Ngomongin yang beda-beda dengan bahasa yang sama, bahasa roh yang gak bisa dimengerti manusia. Tetapi justru di dalam peristiwa Pentakosta ini, orang-orang bicara dengan banyak bahasa. Banyak bahasa. Tetapi semuanya membicarakan satu cerita saja, yaitu Injil Kristus. Saudara, dengan kata lain, saudara, yang terjadi di dalam peristiwa Pentakosta ini, itu bukan orang-orang ngomong bahasa yang tidak bisa dimengerti, ngomong bahasa aneh, bukan. Tetapi Roh Kudus memberikan kepada gereja kemampuan untuk cerita tentang Yesus, cerita tentang Injil dengan bahasa yang
bisa dimengerti orang lain. Cerita tentang Injil dengan bahasa yang bisa dimengerti orang lain. Nah saudara, karunia Roh Kudus ini yang penting. Karunia Roh Kudus itu memampukan saudara dan saya bisa menjadi saksi, bisa mengabarkan Injil, bisa cerita tentang Yesus kepada semua orang dengan bahasa yang orang lain bisa ngerti. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 6-8, ini catatan Lukas. Dan ini yang terjadi di antara orang-orang banyak. Orang-orang banyak itu di luar para murid, saudara. Dikatakan begini. Ketika turun bunyi itu, maksudnya itu adalah bunyi dari langit seperti tiupan angin yang di ayat 2 ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka yang ngomong-ngomong ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka ngomong bahasa daerah kita? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, orang-orang banyak yang berkumpul pada waktu itu terdiri dari banyak sekali orang. Dari suku, bangsa, budaya, dari daerah lain, bahasa lain. Banyak sekali orang. Nah, tetapi saudara, kata-kata yang sering diulang di dalam catatan ini adalah orang-orang banyak itu bilang kita mendengar murid Yesus ngomong pakai bahasa yang kita ngerti. Kita mendengar murid Yesus bicara dalam bahasa kita sendiri. Nah, ini seperti saudara, saya membayangkan kalau saudara nonton drama Cina, ya, drama Cina itu audio aslinya bahasa apa? Ya bahasa Cina, ya kan? Drama Korea audio aslinya bahasa apa? Bahasa Korea. Lalu saudara nonton di Netflix, ya. Netflix itu ada pilihan kan, audionya bisa diganti. Saudara ganti audionya ke bahasa Indonesia. Yang akan saudara dengar apa? Bahasa Indonesia. Saudara, yang terjadi di sini adalah orang-orang banyak dari segala suku dan kaum dan bahasa dan bangsa mendengar murid Yesus ngomong pakai bahasa mereka, bahasa daerah mereka. Ini sesuatu perbuatan Roh Kudus yang ajaib. Misalnya saya khotbah di sini, lalu saudara bisa dengar dalam bahasa Ke. Ya? Lalu saya khotbah di sini, saudara bisa dengar dalam bahasa Batak Karo misalnya. Wah, itu translatornya luar biasa kan? Translatornya siapa? Roh Kudus. Maksudnya apa? Saudara, ini bukan hanya persoalan bahasa, tetapi ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus apa? Yang pertama, dia memberi karunia, pekabar Injil. Bisa sampaikan Injil dengan bahasa yang orang ngerti. Tapi juga di saat yang bersamaan, Roh Kudus buka telinga, buka hati orang-orang. Dengar dan ngerti berita Injil dengan cara yang mereka bisa. Saudara, Roh Kudus memberikan karunia kepada orang-orang pilihan Allah untuk mendengar dan mengerti berita Injil. Jadi ketika kita memperingati Pentakosta, saudara, kita melihat karya Roh Kudus di dalam gereja. Roh Kudus itu memampukan umat Tuhan, Anda dan saya, cerita Injil dengan cara yang bisa kita pahami. Dan juga Roh Kudus itu memampukan umat pilihan untuk mengerti berita Injil sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya masing-masing. Saudara, inilah tanda kalau Roh Kudus hadir dan memenuhi umat Tuhan. Bukan hanya menghasilkan sebuah pertunjukan musik, bukan hanya mujizat kesembuhan, bukan hanya orang keluar masuk surga dan neraka, tetapi seluruh jemaat dimampukan memberitakan Injil dan orang-orang pilihan Allah yang mendengarnya bisa mengerti dan bisa berespons. Saudara, menurut saudara, mengerti sebuah khotbah itu gampang atau susah? Memahami firman Tuhan yang dikhotbahkan atau diajarkan itu gampang atau susah? Susah ya? Seberapa banyak bilang susah? Wah, nggak ada, gampang semua. Siapa bilang gampang? Saudara, saya orang yang susah konsentrasi.
sedikit saja perhatian saya itu bisa teralih, nggak bisa fokus untuk satu hal yang lama. Maka kalau dengar khotbah saudara 45 menit, 50 menit, wah itu saya susah hati, bisa nggak tahan. Nah, celakanya waktu saya jadi pengkhotbah, khotbah segitu panjang. Nah, kalau saudara merasa mendengar khotbah dan mengerti khotbah itu susah, jujur saudara, setiap kali berdiri di tempat ini sampaikan firman, saya juga ngerasa setengah mati susah. Karena saya selalu berpikir begini, orang ngerti gak ya saya ngomong apa? Ini saya ngomong ditangkapnya apa? Susah saudara. Ya. Tapi kalau sampai kita menjadi satu gereja yang bertumbuh sekian tahun dipelihara oleh Tuhan lewat khotbah dan pemberitaan firman Allah. Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang setia menyampaikan firman. Ada jemaat yang merespons firman dan senang belajar. Saya percaya itu karunia Roh Kudus. Itu karunia Roh Kudus bagi GKI Hosana. Saudara tidak boleh anggap remeh itu. Saudara harus bersyukur untuk itu. Kalau kita masih bisa ngerti firman Tuhan. Kalau kita masih bisa ngajar firman Tuhan. Itu karunia Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan kebenaran. Itu yang Yesus katakan. Kalau Roh Kudus datang, Dia akan memberitahukan semua yang aku ajarkan kepadamu. Dia akan menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Saudara, peristiwa Pentakosta di dalam perjanjian baru ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah mau pakai gereja untuk menggenapi rencananya, misinya di dalam dunia. Saudara, apa sih misi Allah sejak semula di dunia ini? Saudara, Tuhan mau menghadirkan kerajaannya di bumi ini. Ini yang Dia tetapkan. Waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah berkata begini, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Lalu waktu Tuhan Allah memanggil Abraham menjadi satu umat, membentuk umat Israel. Tuhan Allah bilang kepada Abraham seperti ini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau, keturunan Abraham, maksudnya umat percaya, akan menjadi berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau kita lihat dua ayat yang tadi, Kejadian 1, Kejadian 12. Ulang-ulang Tuhan bilang, Tuhan mau umatnya memenuhi bumi. Memenuhi bumi. Dan melalui umat Tuhan, Tuhan mau membawa berkat ke seluruh dunia. Tuhan mau umatnya memenuhi bumi dan membawa berkat ke seluruh dunia. Tetapi kita tahu saudara bahwa pada akhirnya manusia jatuh dalam dosa, melenceng dari rencana Allah. Puncaknya satu ketika waktu Tuhan Allah bilang penuhi bumi, bawa berkat ke seluruh bumi, manusia bilang begini sama sesamanya. Mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Mari kita cari nama untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita jangan tersebar ke seluruh bumi. Tuhan suruh manusia penuhi bumi, bawa berkat sampai ke ujung bumi. Tapi manusia bilang apa? Ayo bikin menara aja, tinggal sama-sama, jangan kemana-mana. Supaya kita jangan disebar Tuhan ke seluruh bumi. Nah, ini kita kenal peristiwanya dengan kisah apa saudara? Menara Babel ya. Menara Babel itu saudara, seringkali kita pahami bicara soal kesombongan manusia, betul. Tetapi semata-mata bukan hanya kesombongan manusia. Manusia sengaja mau lawan rencana Tuhan. Gak mau memenuhi bumi, gak mau. Bawa berkat ke seluruh bumi, gak mau. Kita mau stay aja. Membuat kerajaan kita sendiri. Gak usah ikut kerajaan Allah. Itu Menara Babel. Saudara, tetapi rencana Tuhan Allah tentu tidak bisa digagalkan oleh pemberontakan manusia, bukan? Apa yang Tuhan Allah lakukan? Lalu Allah berkata begini, baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa manusia. Sehingga mereka manusia tidak lagi saling mengerti bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ, dari Menara Babel ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudara, ini sesuatu yang ironis ya. Manusia kumpul di satu tempat, tidak mau memenuhi bumi. Mereka pikir kita di sini aja supaya kita jangan diserahkan ke seluruh bumi. Ya, nggak usahlah pikir kerajaan Allah. Kita cukup aja dengan kerajaan kita sendiri. Mari kita cari nama, mari kita buat sendiri kerajaan kita sendiri. Tetapi saudara, apa yang Tuhan Allah lakukan? Ironis sekali. Tuhan Allah mengacau balaukan mereka. Dan di sini terjadi
manusia tidak saling mengerti bahasanya satu sama lain. Mereka kumpul di satu tempat, bicara satu bahasa, tetapi Tuhan kacau balaukan. Tidak saling ngerti bahasa satu sama lain. Dan menariknya saudara, yang terjadi di dalam peristiwa Pentakosta itu apa? Seperti seolah-olah peristiwa ini dibalik. Yang terjadi adalah persis berkebalikan. Saudara, di dalam hari raya Pentakosta, di dalam Kisah Rasul 2 ini, justru manusia dari berbagai tempat kumpul di Yerusalem. Mereka bicara dalam banyak bahasa, tapi justru bisa saling mengerti. Kenapa? Karena Injil Kristus diberitakan. Karena Roh Kudus memampukan orang-orang memberitakan Injil dan mendengar Injil dengan bahasa yang dipahami. Saudara, ini mengagumkan sekali. Ketika banyak orang dari segala suku dan kaum dan bangsa dan bahasa saling berkumpul, bicara dengan bahasanya masing-masing, tapi sama-sama menceritakan Injil kerajaan Allah. Inilah gambaran nanti kita di surga, saudara. Umat Allah di kekekalan. Wahyu pasal 7. Dikatakan apa? Sesungguhnya, ini Yohanes lihat, saudara, penglihatan akan langit dan bumi yang baru. Kumpulan besar, orang banyak, yang tidak bisa terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Saudara, ketika Tuhan Allah mencurahkan Roh Kudusnya kepada gereja, Dia akan membuat kita dengar Injil dan mau percaya. Itu karunia besar. Saudara masih ingat bagaimana saudara dengar Injil dan bisa percaya? Saudara yang dulunya buta dan terhilang, lalu kemudian beroleh selamat. Itu anugerah yang besar, karunia Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang sangat berharga dalam hidup kita. Dan ketika kita masih mencoba menjalankan pelayanan kita sebagai gereja, memberitakan Injil, membawa kabar keselamatan Tuhan, orang-orang akan mengerti. Orang-orang pilihan Allah akan terbuka hatinya, terbuka telinganya, memberi diri dan merespons. Saudara, maka gereja yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus bukan hanya terlihat dari tampilan yang luar, tapi yang harus kita pertanyakan adalah, apakah gereja sungguh setia mengajarkan firman, mengajarkan Injil, coba mengajarkan Injil dengan bahasa yang orang bisa paham. Kalau mungkin bukan bahasa daerah, tetapi bahasa apa? Bahasa zaman ini. Saudara, zaman yang punya banyak tantangan. Bagaimana kita menerjemahkan Injil ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh zaman ini. Saudara, pemberitaan Injil tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Terus waktu saya di Malang, udah mau selesai studi S1, sedang tulis skripsi. Ada seorang teman yang pelayanan di gereja X, sebut saja gereja X, di kota Malang. Gereja kecil, saudara. Ini adalah satu gereja yang punya aturan begini. Khotbah apapun boleh. Khotbah yang baik apapun boleh. Dari Alkitab semua pasti baik. Ya nggak mungkin dari ada Alkitab yang salah. Semua Alkitab pasti baik. Khotbah yang baik, ajarkan orang untuk hidup baik, ceritakan cerita-cerita Alkitab. Tapi gereja itu punya satu peraturan, satu. Tapi ini nggak ditulis, cuma dikasih tahu aja. Dan mereka yang melayani di situ semua sudah sama-sama tahu. Peraturannya adalah begini, tidak boleh altar call, tidak boleh tantang orang percaya. Jadi nggak boleh kita bilang siapa yang mau terima Yesus, siapa yang mau mengaku dosa, siapa yang mau bertobat, nggak boleh. Kita cerita aja firman Tuhan. Ya nanti biar firman Tuhan itu kan akan membentuk orang jadi baik gitu. Ya, asal dia udah jadi baik, sudah. Soal itu keputusan, jangan kamu paksa begitu. Tapi biar nanti dia dengan sendirinya akan mengerti. Jadi kalau kita tantang orang itu dianggap seperti bentuk memaksa begitu. Nah satu kali saudara, teman saya ini sharing kegelisahan dia, lalu mereka mau buat acara pemuda. Saya diminta melayani di sana, memberitakan firman Tuhan. Lalu teman saya itu bilang begini, karena dia pelayanannya pemuda ya.
Pemuda itu Sabtu malam, nggak ada pendeta yang datang biasanya. Cuman ya yang pelayanan aja, pemuda pengurus sama 1-2 penginjil begitu. Ini teman saya penginjilnya. Dia bilang, kita buat yuk satu kali seperti KKR, tapi KKR lokal aja. Jadi nggak usah besar-besar. Dia minta saya tolong sampaikan berita Injil, lalu tantang orang untuk bertobat, untuk mengaku dosa. Kalau mau percaya, saat itu juga dipimpin dengan doa pertobatan. Gaya-gaya orang KKR pada umumnya. Nah, tapi dia juga sebenarnya khawatir itu, takut-takut. Ini kalau kita bikin bagaimana nanti jadi masalah sama gerejanya gitu ya, sama saat lagi. Nanti jadi masalah. Lalu teman saya bilang ini, nggak apa-apa kita buat aja. Setelah kita doa beberapa waktu, dia bilang nggak apa-apa. Kalau pemuda tuh nggak akan ada pendeta yang datang, nggak akan ada majelis, nggak ada. Kita aja, gitu. Jadi nggak apa-apa kita coba. Nah, betul saudara, pada harinya kita coba. Saya dengan teman saya itu, pemudanya palingnya datang 15. Celakanya hari itu pendetanya datang. Kalau saudara jadi kami, saudara tetap mau tantang nggak orang untuk mengaku dosa, untuk bertobat? Tetap mau ada calling nggak? Terus saya lihat-lihatan sama teman saya, ini bagaimana nih? Tapi dia bilang, yuk maju aja. Ya udah. Akhirnya kita sampaikan firman Tuhan. Cerita bahwa semua manusia jatuh dalam dosa. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup selamatkan. Lalu di akhir kita tantang orang, anak-anak muda. Kita tantang, mau terima Yesus? Kalau mau terima Yesus, angkat tangan atau apa, saya lupa begitu. Lalu kita doakan satu persatu. Beberapa dari mereka itu angkat tangan, beberapa enggak juga. Mungkin aneh ya, bagi gereja itu enggak biasa dengan model begitu. Selesai khotbah saudara, pendetanya tanya saya, mbaknya dari gereja mana? Saya merasa kayak, waduh udah cilaka deh. Ya, saya bilang aja, saya gereja ini gitu ya. Saya dari Saat, ya harus bilang saudara mau bagaimana. Setelah itu kami pulang, dan sepertinya enggak ada apa-apa yang terjadi. Teman saya tetap melayani di situ, saya sudah selesai sekolah lalu pelayanan ke tempat lain dan sebagainya, ke sini dan sebagainya. Saudara, waktu saya menyelesaikan tesis tahun 2022, sempat ada satu waktu saya tinggal di Malang selama 2 minggu. Ada satu warung pecel yang saya sangat suka, saudara, namanya Pecel Mustika, Jalan Panderman. Nah, itu kalau saudara nanti ke Malang boleh coba itu ya. Itu saya suka sekali di situ. Satu kali saya makan sendiri di situ. Tiba-tiba ada seorang anak muda, dia datang kepada saya. Dia bilang begini, kakak namanya Kamia bukan? Oh, saya bilang kaget. Oh iya ya, kok dia tahu ya? Iya betul. Kakak ingat saya? Enggak ingat. Jujur saya enggak ingat. Lalu dia bilang begini, saya itu pemuda gereja X. Waktu itu pernah ikut waktu kakak bawakan firman Tuhan dan cerita tentang Injil dan tantang kita untuk bertobat. Saudara, itu satu pertemuan yang sepintas aja. Sekarang juga saya nggak pernah lagi ketemu orang itu, nggak pernah kontak lagi. Tetapi di hari itu saya belajar satu hal. Kalau kita taat mengabarkan berita Injil, Roh Kudus bekerja dan menghasilkan buah. Saudara, banyak orang bilang kepada saya, tidak perlu lagi khotbah KKR di zaman ini. Nggak perlu, karena anak muda nggak butuh ditantang seperti itu. Butuhnya didampingi setiap hari. Tetapi bagaimana mungkin saudara bisa tahan? Setiap kali saudara tantang orang untuk bertobat terima Yesus. Bahkan ada anak kecil yang bisa sadar dia orang berdosa dan dia terima Yesus. Saudara, Roh Kudus menolong orang mengerti berita Injil. Kalau Anda dan saya sudah diselamatkan oleh Kristus, kita dengar berita Injil, kenapa kita tahan-tahan? Saya nggak tahu bagaimana ngomongnya, saya nggak berani. Itulah ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, Dia akan memampukan dan menuntun kita. Saudara, minta tolong kepada Tuhan. Roh Kudus, mampukan saya bicara dengan bahasa yang orang itu bisa ngerti. Berikan saya berani, berikan saya hikmat. Dan Roh Kudus akan berikan. Pertanyaannya, maukah Anda dan saya juga mau menyerahkan hidup kita? Pakai saya Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Maukah gereja GKI Mosana satu hati dan setia mengabarkan Injil Kristus, memberitakan firman Tuhan supaya dunia bisa dituai? Saudara, kalau Anda dan saya tidak berani, takut memberitakan Injil, kita hanya fokus kepada program-program yang sudah ada di dalam gereja, tidak mau melangkah keluar dan memberitakan Injil. Jangan-jangan Anda dan saya bukan gereja, kita cuma main gereja-gerejaan aja di tempat ini.
Saudara Roh Kudus dicurahkan untuk setiap umat Tuhan, bahkan gereja Tuhan, agar kita mampu menyampaikan firman dengan bahasa yang dunia mengerti. Dan pada waktunya, orang pilihan Tuhan akan dibuka hati dan telinganya, mendengar dan merespons. Pertanyaannya, maukah kita menjadi gereja yang demikian? Mari kita berdoa. Saya berikan waktu dan kesempatan saudara-saudara berdoa merespons firman Tuhan secara pribadi di dalam hati saudara. Mari serahkan dirimu menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil. Roh Kudus yang dicurahkan pada kita akan memberikan hikmat, kuasa, kemampuan dan berani. Pertanyaannya, maukah kita dipakai oleh Tuhan? Tuhan, kami mohon, biarlah Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan kepada para murid. Roh Kudus yang mengubah Petrus, mengubah Paulus, mengubah Stefanus menjadi pemberita Injil yang setia, yang berani. Juga boleh mengubah kami. Kami yang mungkin terlalu malu-malu, terlalu takut, terlalu tidak percaya pada kuasa firman. Biarlah kami diubahkan. Roh Kudus memenuhi dan menguasai kami, agar kami lebih berani cerita tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kami dengan bahasa yang mereka bisa mengerti. Kami rindu sekali boleh dipakai Tuhan menjadi alat yang berguna bagi kerajaan Tuhan, menuai jiwa-jiwa di ladang dunia di dalam waktu Tuhan yang semakin dekat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dan memperlengkapi kami. Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan atas hidup kami semua umat-Mu dan juga gereja Tuhan GKI Mosana di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh-sungguh mohon dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.